Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu GoPublic dan kami menggunakan Gojek Tokopedia sebagai contoh perusahaan. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan pengertian dari GoPublic. GoPublic adalah istilah di dunia investasi yang digunakan untuk menyebut aktivitas menawarkan kepemilikan bisnis ke masyarakat. Di Indonesia, perusahaan GoPublic adalah perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan penawaran saham ke masyarakat melalui persetujuan Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI. Sebagian besar perusahaan GoPublic di Indonesia berasal dari industri perbankan, kebutuhan sehari-hari, dan pertambangan. Namun pada awal tahun 2020 hingga saat ini, mulai banyak perusahaan GoPublic di Indonesia dari sektor teknologi. Gojek Tokopedia bermula sebagai perusahaan yang menyediakan layanan transportasi daring dengan nama Badan Hukum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Yang menggunakan nama Gojek, perusahaan kemudian berubah nama menjadi Goto setelah bergabungnya Tokopedia yang merupakan salah satu loka pasar daring terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Goto menawarkan layanan-layanan seperti transportasi roda 2 atau GoRide, roda 4 atau GoCar, layanan logistik, on-demand atau GoSek, loka pasar atau Tokopedia. Selain itu, terdapat Goto Finansial yang membawahi pembayaran digital atau GoPay, kasir berbasis komputasi awan atau Mokapos, dan gerbang pembayaran atau Midtrans. Selanjutnya, syarat perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan GoPublic. Yang pertama, memenuhi persyaratan pasar. Yang kedua, memiliki laporan keuangan yang audited. Yang ketiga, memiliki corporate governance yang baik. Corporate governance yang baik itu perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan transparan, termasuk memiliki dewan direksi dan komite audit yang independen. Selanjutnya yang keempat ada menunjuk underwriter, yaitu perusahaan harus menunjuk underwriter untuk membantu dalam proses perusahaan menjadi GoPublic. Kemudian menyusun prospektus, dan selanjutnya ada manfaat perusahaan melakukan GoPublic. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru, yaitu akan mendapat modal tambahan dari saham yang dijual. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan, yang perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dengan keterbukaan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, mempertahankan kelangsungan usaha. Dan yang kelima, yang terakhir, insentif pajak, yaitu pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan GoPublic berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah dan nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dalam yang berbentuk perseroan terbuka. Terima kasih. Inovasi menjadi kunci Goto untuk tetap bertahan. Pasca resmi tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto memiliki pekerjaan rumah berupa memperbaiki kinerja agar meraup untung. Goto juga harus tetap berinovasi. Perusahaan teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk resmi tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada Senin tanggal 11 bulan 4. Goto diharapkan terus memperbaiki kinerjanya agar lekas untung. Selain tetap berinovasi, Goto juga perlu untuk meningkatkan kualitas ekosistem produk bisnis yang sudah ada, yakni transportasi dan dagang dan teknologi finansial, sehingga pangsa pasarnya bisa terus meningkat.
Untuk keperluan penawaran umum saham perdana IPO Goto menggunakan laporan keuangan per akhir September 2021. Kerugian bersih Goto sebesar 11,58 triliun, naik dari periode sama tahun 2020 yang sebesar 10,43 triliun. Adapun total asetnya 158,17 triliun. Rugi per saham Goto sebesar Rp197. Menurut laporan keuangan 2021 hingga September lebih baik ketimbang periode sama tahun sebelumnya yang membukukan kerugian sebesar Rp365 per saham. Pada pembukaan pasar pukul 9, per harga lembar saham Goto mencapai Rp380. Kemudian pada pukul 9 lebih 5 harganya melonjak menjadi Rp412 per lembar. Adapun pada penutupan pasar, harga per lembar saham mencapai Rp384. Sebelumnya harga penawaran umum saham perdana telah ditetapkan Goto yaitu Rp338 per lembar, yang mencerminkan kapasitas pasar sebesar Rp400,3 triliun. Penilaian Bursa Efek Indonesia atau BEI I Gede Nyoman Yetna di sela-sela pencatatan Goto sebagai perusahaan publik mengatakan Goto harus segera merealisasikan rencana strateginya, senantiasa berinovasi dan menjaga akuntabilitas. BEI juga berharap Goto bisa menjaga fundamental performa kinerja sehingga mampu memberikan dampak ke pasar saham ataupun masyarakat luas. Goto merupakan perusahaan tercatat ke-15 pada tahun 2022 dan menjadi perusahaan tercatat ke-781 sepanjang BEI berdiri. Pencatatan saham perdana Goto sangat dinantikan karena menjadi tonggak sejarah penting bagi perusahaan maupun pasar modal Goto. Goto juga perusahaan rintisan berevolusi $10 miliar US atau dekakorn pertama yang tercatat di Bursa Asia, tutur I Gede. Hal senada disampaikan Chief Ekonomis PT Bank Permata Tbk, Joshua Pardede. Menurut dia, perusahaan teknologi yang memiliki layanan e-dagang seperti Goto harus terus berinovasi untuk bisa meningkatkan take rate. Take rate merupakan komisi dan fee biaya yang diambil dari penggunaan layanan. Dengan dinaikkan take rate, profitabilitas perusahaan akan bisa terus meningkat. Namun, peningkatan take rate harus memperhatikan persaingan dengan perusahaan yang lain juga memiliki layanan e-dagang, kata Joshua. Dalam riset berjudul Indonesian Leading Super App, analis riset ekuitas Nomura, Ahmad Makfur Usman mengungkapkan Goto masih mempunyai peluang bertumbuh. Rata-rata peningkatan belanja konsumen di platform e-dagang masih rendah. Goto bisa mengambil peluang itu untuk ikut mempercepat pertumbuhan belanja daring di Indonesia. Terkait persaingan, lanjut Ahmad, Goto harus berkompetisi ketat dengan Grab dan C Limited yang telah lebih dahulu melantai di bursa saham. Keduanya pun sedang fokus mengejar profitabilitas jangka pendek. Goto perlu berinvestasi lebih jauh untuk memperluas pangsa pasarnya. Pertumbuhan pendapatan Goto harus melampaui nilai transaksi bruto (gross transaction value) secara bertahap dengan didukung peningkatan tarif dan pengurungan intensif, ujar Ahmad. Sementara analisis pasar modal dari Nusantara Investama Kuto Priyambodo mencermati bahwa hampir semua emiten saat pencatatan saham umum perdana di bursa biasanya akan mendapati harga per lembar sahamnya melejit dari harga saat penawaran. Untuk melihat secara utuh performa harga saham suatu emiten, menurut Kuto perlu waktu sedikitnya 6 bulan atau setelah melewati periode lock-up atau masa ketika investor atau orang dalam perusahaan tidak diizinkan untuk menjual saham setelah perusahaan menjadi perusahaan publik. Dalam sambutannya, CEO Grup Goto, Andre mengakui bahwa banyak yang mempertanyakan alasan Goto melantai di bursa saham di tengah komoditas makro perekonomian global yang sedang tidak baik.
Seperti krisis politik Ukraina Rusia, dia pun percaya bahwa tidak ada waktu yang tepat untuk IPO, sementara IPO Gotoh telah direncanakan sejak lama. Strategi kami adalah melantai di BI yang berarti fokus kami yaitu pasar Indonesia. Meski komoditas makro perekonomian global tidak menentu, performa Indonesia masih bagus. Seperti konsumsi domestik masih baik dan nilai tukar rupiah masih stabil. Kami memang pernah memiliki rencana untuk dual listing, tetapi rencana itu belum final dan kami melihat pergerakan pasar, tutur Andre. CEO Gojek sekaligus Direktur Gotoh, Alwi Ulumi, menambahkan sebagian dana hasil IPO akan dipakai untuk ekspansi bisnis di Singapura dan Vietnam. Dua negara tersebut layanan transportasi atau riding hail Gojek sudah hadir. Menurut rencana, seluruh produk Gotoh lainnya yang di lokal pasar dan teknologi finansial akan turut diimplementasikan di dua negara tersebut. Keunggulan kami ada di kelengkapan layanan, ekosistem produk, ucap Kevin. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.